Halo kawan pajak, selamat datang di Popcorn, podcast pajak pancoran. Yeay! Selamat siang kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Balik lagi bersama kami di Popcorn episode terbaru kali ini. Saya Balkis selaku relawan pajak yang akan menjadi MC pada episode kali ini bersama dengan teman saya. Halo kawan pajak, saya Grace yang akan menemani Balkis pada hari ini dalam episode berjudul Omset tembus 4,8 miliar dari penyerahan non-BKP. Apakah wajib PKP? Nah, pada hari ini kami ditemani oleh narasumber dari KPP Pratama Jakarta Pancoran. Yuk kita kenalan dulu, silakan Mbak. Halo kawan pajak, perkenalkan nama saya Erdi Multiarti, salah satu tim penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Halo Kak Erwin. Halo. Nah Kak, mengenai topik yang akan kita bahas kali ini, boleh bisa tolong dijelaskan dulu nggak sih apa itu omset 4,8 miliar dalam konteks PPN? Oke, jadi memang di DJP itu ada batasan omset di mana 4,8 miliar itu adalah batasan pengusaha kecil dan pengusaha yang dianggap wajib untuk memungut PPN. Ketika tidak mesti badan usaha ya, kalaupun itu orang pribadi juga bisa. Ketika omsetnya sudah melewati 4,8 miliar setahun, maka dia sudah wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang artinya ada kewajiban pajak tambahan, yaitu memungut PPN dan menyetorkannya ke negara. Jadi batasannya 4,8 miliar tadi. Nah kalau begitu, kalau misalkan omset kita udah melewati 4,8 miliar nih, otomatis harus jadi pengusaha kena pajak atau masih ada kriteria yang perlu dicek lagi atau perlu dipertimbangkan lagi? Memang pada dasarnya 4,8 miliar ini perlu dilihat ya, penyerahannya apa, dia pengusaha atas apa. Kalau dia melakukan penyerahan atas BKP atau JKP, maka dia memang wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP, bisa mengajukan untuk mengukuhkan diri sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Gitu kawan pajak. Nah Mbak, kira-kira bagaimana dengan status pengusaha yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar tapi dia penyerahannya adalah non-BKP? Misalnya saya sebagai pengusaha makanan yang menjual makanan dan minuman, akan tetapi karena saya punya bakat lain di bidang desain, suatu perusahaan meng-hire saya sebagai untuk branding perusahaan tersebut dengan bayaran di atas 4,8 miliar. Bagaimanakah perlakuan pajaknya atas hal tersebut? Oke, jadi memang sebelumnya kan kita perlu memahami dulu ya apa saja sih yang masuk ke dalam BKP dan juga non BKP atau yang masuk ke dalam JKP dan juga non JKP. Dari sisi perpajakan untuk PPN sendiri itu menganut sistem negative list. Jadi pada dasarnya keseluruhan yang ditransaksikan atau diperjualbelikan itu adalah kena PPN kecuali yang termasuk ke dalam negative list. Nah, negative list sendiri itu diatur dalam undang-undang PPN yang telah diubah dengan undang-undang HPP terakhir di pasal 4A kalau nggak salah. Nah, itu di situ diatur. Kalau di aturan lama memang non BKP dan non JKP-nya itu termasuk banyak daftarnya, tapi di undang-undang HPP kemarin itu jumlah non BKP dan juga non JKP itu berkurang. Dia jadi kalau untuk BKP yang barang itu jadi ada 2. Itu untuk penyajian makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, tempat makan, kemudian sama uang emas batangan yang untuk cadangan devisa negara dan juga surat berharga itu termasuk ke dalam non BKP. Lalu untuk yang JKP, non JKP sendiri itu ada 6, itu di jasa keagamaan, kemudian jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, lalu ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara umum, lalu jasa penyediaan tempat parkir dan juga jasa catering, jasa boga catering. Jadi kalau misalnya orang pribadi atau pengusaha ya menyerahkan jasa atau melakukan penyerahan yang tadi termasuk ke dalam negative list non BKP dan juga
non JKP tersebut kan pada dasarnya tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP, tapi ternyata dia juga melakukan penyerahan yang tidak terdapat dalam negatif list, jadi dia menyerahkan BKP atau JKP ya. Maka ya tergantung nanti dilihat lagi penyerahan yang atas BKP dan juga non JKP, BKP dan juga JKP-nya tersebut itu omsetnya sudah berapa. Ketika memang omsetnya yang dari penyerahan BKP atau badan kena pajak dan jasa kena pajak tersebut melewati 4,8 miliar, maka ya dia harus dikukuhkan sebagai PKP juga. Tapi kalau omsetnya masih di bawah itu ya maka memang belum ada kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oke. Tapi boleh nggak sih Kak, kita tetap secara sukarela mendaftarkan sebagai PKP walaupun penyerahan kita adalah bukan barang kena pajak? Pada dasarnya dikukuhkan sebagai PKP itu adalah bisa menjadi pilihan ya, ketika omsetnya masih di bawah 4,8 miliar mau dikukuhkan sebagai PKP tidak terkait dengan penyerahannya apa, itu bisa-bisa saja walaupun dia menyerahkan yang non BKP atau non JKP tapi dia mau dikukuhkan sebagai PKP maka dipersilahkan. Ataupun dia ternyata perusahaannya baru berdiri nih, belum ada penyerahan apapun baik itu BKP ataupun yang non BKP, itu dia mau dikukuhkan sebagai PKP dari awal ya nggak ada masalah, silahkan untuk mengajukan diri karena itu adalah pilihan. Tapi yang perlu diingat ketika seseorang atau badan usaha sudah memantapkan diri nih, memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka harus diingat terdapat kewajiban tambahan yang harus dilakukan ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP. Kalau untuk misalkan kita mau memutuskan jadi PKP nih, apa aja sih Kak langkah-langkah atau proses pengukuhannya dan berapa lama serta dokumen apa sih yang mesti dipersiapkan oleh kawan pajak? Oke, kalau sekarang untuk pengukuhan PKP karena Kortex sudah berlaku ya tahun pajak, jadi memang pengukuhan PKP bisa diajukan via online di Kortex. Jadi bisa mensubmit permohonannya dan juga mengupload dokumen kelengkapan lampirannya. Intinya yang dibutuhkan adalah formulir permohonan, baik itu secara elektronik kawan pajak bisa sampaikan melalui Kortex atau juga formulir manualnya, itu nanti sesuai formulir yang ada di Per 07 tahun 2025. Kemudian lampirannya itu adalah identitas pengurus, seluruh pengurus ya, baik itu KTP maupun NPWP pribadi pengurusnya. Lalu ada akte pendirian, SKAHU, kemudian NIB, lalu perjanjian sewa apabila ternyata ruangan kantornya misalnya sewa bukan dimiliki sendiri, maka harus ada juga perjanjian sewanya. Nanti setelah semua permohonannya disubmit, lalu akan terbit BPE, baik itu secara online di Kortex akan terbit BPE ataupun secara manual via loket TPT di kantor pajak maka akan terbit BPE. Lalu saat ini akan setelah selesai diajukan akan terbit setelah 10 hari, jadi akan dilakukan verifikasi lapangan dulu. Verifikasi lapangan dalam 10 hari kerja, lalu barulah terbit SPPKP, surat pemberitahuan pengusaha kena pajak. Nanti setelah SPPKP-nya terbit, maka di saat itulah muncul kewajiban untuk memungut PPN. Tuh. Kira-kira ada nggak sih Kak tips khusus dari DJP sendiri biar pengusaha itu lebih proaktif untuk memastikan klasifikasi BKP atau non BKP dan kewajiban PKP? Tips khususnya ya intinya harus sering-sering membaca aturan ya atau datang ke kantor pajak nih. Kalau misalnya kawan pajak sudah memulai punya usaha, kami sarankan tuh sejak perusahaannya masih kecil, masih baru, lebih baik sering berkonsultasi nih ke kantor pajak. Kalau misalnya jauh ya kantor pajak terdekat juga bisa untuk bertanya terkait dengan aturan atau dengan kewajiban perpajakan yang dimiliki. Kalau untuk yang paling mendasar itu adalah pencatatan ya. Kalau usahanya sudah mulai, pencatatan itu menjadi hal yang sangat penting. Rekap peredaran usahanya, omsetnya berapa, seluruh biayanya itu harus tercatat dengan rapi karena tentunya itu akan digunakan nih, baik itu nanti ketika membuat laporan keuangan dalam SPT tahunan atau suatu saat ternyata ada pemeriksaan atau apa. Nah, dokumentasi atas segala yang dilakukan oleh badan usaha atau kawan pajak itu menjadi penting gitu. Kemudian untuk yang non BKP dan non JKP sendiri pada intinya
perpajakan itu tidak double taxation ya. Jadi kalau misalnya sudah kena pajak daerah, maka harusnya tidak kena lagi di pajak pusat. Ini tuh diatur juga di PMK nomor 70 tahun 2022 ya. Jadi kalau misalnya sudah kena pajak daerah tidak lagi dikenakan di pajak pusat. Itu harus kawan pajak pahami terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya usahanya makanan nih, kawan pajak punya usaha makanan, ternyata sudah kena retribusi atau pajak daerah, ya udah maka berarti tidak kena lagi PPN yang atas pajak pusatnya gitu. Tapi kalau atas pajak penghasilannya tetap ada ya. Jadi jangan sampai salah kaprah nih antara PPN dan PPH, itu beda hal. Kadang ada wajib pajak yang salah persepsi, dianggapnya sudah kena PPN maka tidak ada lagi PPH, padahal itu beda hal yang berbeda. Satunya atas penyerahan barangnya, atas objeknya yang diperjualbelikan, sedangkan yang atas PPH itu adalah penghasilan yang diterima oleh si wajib pajak. Ada lagi? Lalu bagaimana jika suatu saat sebuah usaha non BKP tersebut mulai menambahkan produk BKP, Kak? Misalnya dia adalah platform khusus untuk bimbingan belajar secara online, kemudian dia mulai menjual buku-buku latihan soal. Sebenarnya tergantung ya, kalau misalnya buku latihan soalnya masih dianggap sebagai satu kesatuan dengan jasa pendidikan, dengan itu ya mungkin masih termasuknya ke dalam non JKP juga ya. Tapi kalau merchandise yang lain, misalnya dia jual botol minum atau apa, itu kan termasuk BKP, harusnya ada PPN-nya, tapi perlu diingat PPN-nya ada ketika dia sudah dikukuhkan sebagai PKP. Tapi kalau misalnya dia ternyata penyerahannya kan tadi non JKP, tapi dia belum dia penyerahannya non JKP, kemudian ada penyerahan yang BKP, tapi saat itu dia belum dikukuhkan sebagai PKP, ya maka tetap masih belum ada kewajiban untuk memungut PPN-nya. Kalau begitu boleh dijelaskan lebih lanjut, Kak, kewajiban kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP? Oke, ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP, tadi sudah sempat saya bilang ya, ada kewajiban tambahan yaitu memungut PPN. Pemungutan PPN ini dilakukan dengan cara menerbitkan faktur pajak. Jadi ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh PKP tersebut wajib diterbitkan faktur pajaknya. Nanti faktur pajaknya itu kemudian dilaporkan di dalam SPT masa PPN. Nah, faktur pajak sendiri itu juga penjelasan detailnya cukup panjang ya, mungkin nggak akan selesai nih kalau dijelaskan dalam podcast kali ini, tapi mungkin next time bisa kita jelasin lagi. Pada intinya faktur pajak itu adalah salah satu bukti pemungutan PPN untuk pelawan transaksi. Kemudian setelah faktur pajaknya diterbitkan, nanti SPT masa PPN-nya harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata PKP tersebut di bulan yang bersangkutan tidak ada transaksi nih, jadi dia nggak ada invoice kemana-mana, nggak ada kegiatan. Nah, maka SPT masa PPN itu tetap wajib dilaporkan walaupun tidak ada kegiatan. Jadi nanti lapor SPT masa PPN-nya nihil. Namun kewajiban pelaporannya itu sudah ada, sudah melekat, harus dilakukan setiap bulan, paling lambat akhir bulan berikutnya. Kalau tidak dilaporkan, maka tetap akan timbul sanksi, walaupun nggak ada kegiatan ya, sanksinya akan tetap timbul. Jadi sayang sekali nih kalau kawan pajak di rumah nggak ada kegiatan di bulan tersebut, tapi karena lupa atau karena belum sempat nih melakukan pelaporan, nanti tetap terbit sanksinya. Jadi sebisa mungkin usahakan harus tetap laporan rutin SPT masa PPN selama masih dikukuhkan sebagai PKP. Jadi walaupun tidak ada kegiatan penyerahan, tetap boleh melaporkan walaupun jumlahnya 0 ya, Kak? Wajib malah, bukan boleh. Jadi wajib melaporkan SPT masa PPN setiap bulannya di akhir bulan berikutnya. Sebagai penutup, Kak, boleh kasih pesan singkat ke Gen Z yang baru mau mulai usaha. Apa saja checklist pajak yang paling basic biar nggak kaget ketika omsetnya naik? Tadi sebenarnya udah sempat saya bilang ya, harus dicatat semua kegiatan perusahaan ini, baik itu biaya masuk, biaya keluar maupun pendapatannya, harus dicatat dengan rapi, dibuat dalam laporan keuangan, kemudian sering-seringlah berkonsultasi ke kantor pajak. Jadi ketika omsetnya naik nih,
nggak tiba-tiba langsung kaget gitu, tiba-tiba dapat surat terkait dengan data konfirmasi dari AR misalnya. Ketika omsetnya sudah besar kan kaget nih, malahan harus bayar sanksi banyak gitu. Lebih baik dari sejak usahanya masih kecil, masih berkembang, berkonsultasi ke kantor pajak, kira-kira masih ada yang belum dilakukan atau belum pelaporan kewajiban perpajakannya. Tidak mesti hanya tentang PPN, kewajiban pajak itu ada banyak, jadi sebisa mungkin tetap dipahami apa saja kewajiban perpajakan, baik itu PPN dan PPh-nya, selagi usahanya masih kecil dan berkembang. Nanti ketika perusahaannya sudah besar, sudah omsetnya semakin banyak, mungkin mau dikuasakan ke pihak lain, ke konsultan atau ke pihak lain yang ditugaskan untuk mengurusi perpajakan, itu nggak ada masalah. Yang penting kita selaku pemilik usaha sudah memahami terlebih dahulu nih, jadi tidak bergantung dengan karyawannya atau dengan konsultannya terkait dengan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh usaha, oleh kawan pajak. Kira-kira ada lagi nggak nih Kak yang mau ditambahin atau disampaikan mungkin? Kalau konsultasi ke kantor perpajakan itu ada dipungut biaya nggak sih Kak? Oh enggak dong, jelas. Kantor pajak dimanapun tidak memungut biaya ya kawan pajak. Semua pelayanan yang diselenggarakan oleh KPP Pratama, kantor pajak manapun itu tidak dipungut biaya. Pembayaran pajak pun juga tidak dilakukan di kantor pajak ya. Jadi pembayaran pajak dilakukan di bank, langsung di bank. Jadi tidak ada melakukan penyerahan uang ke pegawai pajak atau di kantor pajak, itu tidak ada. Baik, mungkin sudah cukup semua yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kawan pajak semua. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, Twitter, ataupun Facebook dengan username @pajakpancoran, serta like, comment, and subscribe video di bawah ini. Kami sangat menerima saran dan masukan dari kawan pajak semua terkait materi yang akan dibahas pada podcast-podcast berikutnya. Saya Grace dan saya Balkis. Terima kasih banyak untuk kawan pajak yang telah menyimak sampai dengan akhir podcast Popcorn kali ini. Dan sampai jumpa Di podcast berikutnya. Dadah!